minum obat mah bisa mengakibatkan disfungsi seksual. Bahkan sekarang katanya udah ada anak-anak kecil kan? Ya banyak. Gara-gara sering makan di minimarket. Kalau anak-anak kecil itu bisa punya pengaruh kena disfungsi seksual juga nggak? Kalau anak kecil belum balik ya belum terlalu ngefek ke sana, Mas Ari, ya. Oke. Kalau sudah balik ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Atau mungkin pertumbuhan organ genitalnya yang ada masalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung, dan tentunya juga apa kabar untuk para hadirin yang ada di tempat ini ya. Kita ada di Halal Move, sekaligus juga ini live Cerita Untung yang kita buka kesempatannya memang setiap beberapa event untuk membuka kesempatan diskusi untuk yang menyaksikan acara ini. Kali ini akan kita ajak bicara adalah seorang yang juga pernah menjadi tamu di episode kita sebelumnya dengan sebuah konsep yang mind blowing, yang mungkin banyak sekali di antara kita sering sekali kita mengkonsumsi berbagai secara medis ya, obat-obatan yang ternyata memicu, men-trigger penyakit-penyakit yang lainnya, atau juga kebiasaan lain dalam memasak yang ternyata merusak makanan tersebut yang berpotensi sebagai cancer. Bersama kita sudah ada Bapak Iwan dari Konsep Karnus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Wah, ini perjumpaan kita berapa kali lagi nih Pak Iwan ya? Ya alhamdulillah banyak kali Mas Ari. Banyak kali ya. Nah di sini berhubung juga mungkin banyak yang hadir di sini, juga mungkin banyak yang baru dengar ya. Tadi saya trigger dengan mengkonsumsi obat mah itu memicu banyak penyakit lain ya, terutama bisa mengakibatkan diabetes. Ya. Diabetes, kemudian orang kalau pria diabetes dengan angka yang lebih tinggi, maka pria tersebut bisa impotensi. Iya betul. Iya, impotensi. Kalau saya menyebut impotensinya agak ragu-ragu gitu ya. Kalau mungkin bahasa sopannya mungkin malas berdiri ya, malas berdiri. Untuk bapak-bapak. Kalau untuk wanita juga bisa ada pengaruh itu juga. Iya, jadi bisa ke arah frigid, bisa penyakit hormonal dan macam-macam. Artinya obat itu bisa menurunkan bahkan meniadakan fungsi lambung. Oh jadi memang obat mah itu membuat fungsi lambung nggak maksimal, turun. Ya, turun bahkan nggak ada, tergantung dosisnya. Emang sepenting apa lambung untuk ke seluruh badan kita? Sepenting apa? Sepenting sebuah dapur ngasih makan penghuni rumah. Gitu. Oh gitu. Iya. Sepenting itu. Iya. Jadi kalau dapurnya salah, dapurnya tidak bisa masak, yang punya rumah dikasih nasi setengah mateng, ayam setengah mateng, nggak ada yang mateng semua, seminggu gimana? Makan nggak dia? Terus sakit nggak dia? Nah itu aja, analoginya begitu. Nah kalau itu kan tadi saya bilang kalau misalnya kita makan frequently, sering banget makan obat mah, punya kemungkinan penyakit diabetes. Iya. Ya kan? Tapi orang bilang diabetes tuh nggak bisa disembuhkan. Sebenarnya diabetes bisa sembuh gak? Kalau kita bicara begitu, berarti kita begini nanti. Berarti Nabi bohong dong. Kenapa tuh? Kan ada hadis, segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Terus kita bilang begini, diabetes tidak bisa sembuh. Ini yang benar siapa? Oh. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Jadi diabetes pun ada obatnya. Ada. Oke. Dan itu sudah kita buktikan di Konsep Karnus. Ternyata penyakit ini itu nggak pernah sembuh. Kenapa? Karena yang kita obatin itu tidak kembali ke sistem yang sudah Allah sematkan. Situ. Coba kalau misalnya diurutkan dari kita makan obat mah, apa yang rusak sampai akhirnya kenanya diabetes? Nah, gini sekarang. Saat kita makan, ya, yang kita makan itu yang kita kasih makan siapa? Sel kan? Sel ya. Karena penghuni tubuh kita itu sel. Pernahkah kita bertanya, sel, apa makananmu? Enggak pernah bertanya begitu. Tapi yang penting masuk ke mulut enak. Ya. Padahal belum tahu tuh butuh apa enggak tuh. Ya. Kalau kita runut nih, sel maunya apa sih? Glukosa, asam amino, asam lemak. Ya. Terus yang ada di dalam piring kita apa? Karbohidrat, protein, lemak. Beda loh itu. Terus siapa yang mengconvert
Allah sudah membuat skema bahwa yang mengkonvert dari karbohidrat menjadi gula, ya, jadi protein lauk pauk kita menjadi asam amino itu asam lambung. Asam lambung. Asam lambung. Asam lambung bukan buat ngancurin makanan, tapi buat mengkonvert. Iya, bukan dihancurin. Karbohidrat kan panjang tuh, glukosa berderet panjang. Dipotong-potong sama dia, jadi glukosa. Protein itu adalah asam amino yang berderet panjang. Kemudian dipotong oleh asam lambung menjadi asam amino. Nah begitu. Ya. Nah kalau fungsi pemotongan dalam bahasa kimia hidrolisisnya itu oleh asam lambung itu tidak ada, ya, akibat dinetralkan dengan obat-obat tadi, ya, terus bagaimana? Akhirnya apa? Begitu lambung kita makan nih, misalkan kita makan ikan bandeng gitu. Ya. Proteinnya asam amino bandeng di situ kan, dalam protein ikan bandeng. Kan dipecah oleh asam lambung kita. Ya. Kalau itu netral, maka dia tidak bisa pecah. Apa akibatnya? Bandeng tadi itu tidak bisa menembus usus menuju darah. Akhirnya dia masuk ke usus besar, dibuang jadi feses. Jadi malah nggak ada kegunaannya, nggak maksimal gitu. Sel kita nggak makan, sel kaki, sel mata, pankreas nggak makan, nggak dapat asam amino. Oh, kita makan karbohidrat, dan lambung netral, sebagian besar akan dibuang. Terus siapa yang makan itu? Ya bakteri di septic tank. Bukan sel-sel kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah itulah yang sampai tadi. Nah sekarang kita bicara diabetes. Diabetes itu adalah suatu penyakit akibat tingginya kadar gula. Tingginya kadar gula. Kan gitu kan. Kenapa? Sekarang kita coba kita pelajari bagaimana Allah membuat skema sel-sel kita ini mendapatkan gula dari darah. Ya. Sel itu akan mengambil gula dari darah kalau dia mendengar perintah. Ingat Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel. Iya. Jadi warga negara tubuh kita ini 100 triliun sel. Kalau nggak diatur, mereka gimana? 100 triliun itu hidup semua? Hidup semua. Jadi bayangkan negara ini. Negara ini kan punya warga negara berapa sih? 200 juta. 200 juta. Kalau nggak ada aturan gimana? Wah, tabrak-tabrakan itu. Hancur kan. Nah itu orang buat aturan di situ. Untuk gula itu makanan sel. Jadi Bapak Ibu jangan membenci gula. Gula itu makanan sel. Saking pentingnya gula itu, Allah menyemakan liver untuk membuat gula dari bahan lain, dari karbohidrat, dari lemak atau dari asam amino. Itu saking pentingnya. Jadi khawatir jika Anda kurang makan karbohidrat dari itu, gula nggak ada, maka liver suruh bikin. Itu kan fungsinya. Tekor, jadi yang bikin liver. Nah, bikin liver kalau gula nggak ada. Nah sekarang pada diabetes kan gulanya banyak dalam darah. Kenapa kok banyak? Karena sel-sel itu tuli dari perintahnya pankreas. Jadi nggak paham perintah dari pankreas untuk memproses gula itu? Iya, jadi pada saat darah itu bawa gula, maka pankreas akan ngasih tahu ke sel manusia, ke sel-sel kita ini, sel, ini ada gula, ambillah itu loh. Nah, pada saat orang diabetes itu, telinga selnya itu sudah tuli, tidak dengar ada perintah dari pankreas. Disebabkan? Tidak dengar insulin. Jadi perintahnya pankreas itu dalam bentuk insulin. Untuk proses gula itu ya? Nggak diproses, nggak tahu. Tapi saya kelaparan. Begitu sel Anda kelaparan nggak dapat gula kan lemes orang diabetes itu. Karena gulanya numpuk dalam darah. Gitu. Nah, kenapa nggak sembuh? Karena selama ini yang diobatin bukan penyebab ketulian sel. Yang penting gula turun diapain? Pankreas dipacu lagi. Sampai kapan? Sampai dia koit. Begitu koit, mati tanda kutip. Apa diminta? Suntik insulin. Ini kan penyebabnya sel itu tuli dari insulin. Tuli. Ada yang nutupin telinga itu. Siapa nutupin itu? Itulah komponen dari pertama dari plak. Yang kedua terjadi reaksi oksidasi parsial yang merusak telinga sel. Nah kalau dua itu tidak ada selesaikan, sampai kiamat tidak sembuh penyakit itu. Pantas tidak bisa disembuhkan karena cuma nyuplai insulin aja. Iya, penyebabnya bukan nyembuhin. Ibaratnya gini, yang sakit kepalanya, yang diobatin kakinya. Nah itu aja lah, kasarnya begitu kasarannya lah. Jadi kalau diabetes itu, kita kembalikan ke algoritma Sang Pencipta, sunatullahnya, sembuh diabetes itu. Karena kami punya data banyak
dan scientific base, data case report, data lab awal, processing, karena kita punya sistem AI kan untuk memandu pasien ini, dipandu oleh tim dokter yang mempelajari konsep ini. 4 bulan. 4 bulan insya Allah sembuh. Sembuh. Jangankan yang baru-baru, mereka sudah luka, kelihatan tulang-tulangnya kelihatan aja, baik lagi. Datanya, kami punya data. Oh jadi yang ikutan di konsep Karnus ini itu ada berapa orang? Ada berapa? 10-20 Kalau an? kami kan ada kuliah konsep Karnus. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang aturan sang pencipta yang di alam semesta ini, insya Allah bisa pakai kuliah itu. Nah alumni itu kita sudah 17 angkatan. Satu angkatan itu 50 orang. Mereka yang hadir ada yang terapis, dokter, profesor, dokteran, ada juga yang awam. Jadi namanya dokter dan terapis lah. Mereka punya pasien-pasien. Kok di total mungkin sudah ribuan kalau diabetes ya. Diabetes, stroke, sembuh hipertensi. Iya. Sembuh. Waduh, jadi Bapak Ibu. Perbaikan menuju kesembuhan, ada yang dikasih Allah kesembuhan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada 4 bulan. Jadi ternyata momok bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Ya ini mungkin kita udah brainstorm ya di dunia medis bahwa diabetes juga akan bisa sembuh. Dan salah satu trigger dari diabetes tadi dijelaskan bahwa karena seringnya kita mengkonsumsi obat mah yang menetralkan lambung kita gitu. Itu salah satunya. Apa urusannya dari diabetes kemudian orang jadi disfungsi seksual? Kenapa? Kita lihat lah organnya pria, Mr. P itu. Itu kan mayoritas otot. Iya. Nah, otot itu Allah sudah membuat satu aturan. Begini aturannya. Hei sel otot gitu. Kamu boleh mengambil makananmu berupa gula jika kamu mendengar insulin. Bayangin dia itu tuli. Tuli, enggak denger, tapi dia kelaparan. Waktu tubuh kita ini terangsang, mohon maaf, kan pria kan ada hasrat ya. Ada hasrat gitu ya. Hasrat. Ada libidonya gitu gitu ya. Itu kan memerintahkan secara hormonal langsung ke Mr. P-nya itu. Mr. P langsung merespon untuk apa? Dia langsung menggerakkan gitu ototnya di vena itu untuk dibuntuin. Darah dipompa menuju Mr. P sehingga dia menggembung. Nah untuk membuat kontraksi itu butuh energi. Butuh gula. Terus gulanya macet gimana? Hal itu tuh butuh gula. Oh iya, butuh energi. Gula. Nah, makanya pada awal-awal diabetes, prediab nih, belum terlalu ngefek, paling hanya masalah durasi aja nanti kelihatannya. Tapi kalau sudah makin parah, toh HbA1c sudah ke 8, ke 9, HbA1c-nya, gula dari 400, itu udah nggak mampu. Jadi HbA1c itu normalnya sampai angka? Nah, maksimal sekitar 6, sekian. 5 sekian ya, 5,5 sampai maksimal 6,3 atau 6,5 itu tadi. Itu normalnya? Ya normal range gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih Bapak Ibu sekalian atau juga yang menyaksikan acara kita, iseng-iseng periksa HbA1c-nya, kalau udah di angka 6, walaupun sudah belum ada mungkin disfungsinya, itu udah lampu ya? Ya berarti ayo kita jangan sampai naik lagi gitu. Jangan sampai angka itu naik lagi. Naik itu di angka 6 maksimal, turunkan lagi ke angka 5,7, 5,5 gitu bagus. Nah itu berarti ada kemungkinan itu juga bahaya juga buat kalau diabetes diteruskan, selain juga buat disfungsi seksual juga. Juga untuk kehidupan kalau diabetes juga memang merugikan kan, kalau kita sakit diabetes kan pasti nggak bisa ngapa-ngapain juga, luka, ada yang diabetes basah, ada yang diabetes kering gitu. Betul. Dan kecenderungan warga Indonesia ini dengan konsumsi makanannya di usia 5 ke atas itu kemungkinan besar diabetes besar. Bahkan sekarang katanya udah ada anak-anak kecil kan? Iya banyak. Gara-gara sering makan di minimarket itu juga mengakibatkan banyak anak kecil yang kena diabetes. Nah, ini kalau anak-anak kecil itu bisa punya pengaruh kena disfungsi seksual juga nggak? Kalau anak kecil belum balik ya belum terlalu ngefek ke sana. Ya. Kalau sudah balik ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Atau mungkin pertumbuhan organ genitalnya yang ada masalah gitu. Oh begitu. Ya. Wah ini sepertinya kita diskusinya segini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan Bapak Ibu
Yang penasaran, monggo kalau mau tanya, kita kasih kesempatan ya. Nah kalau bicara soal ini, Pak, orang ketika sudah diabetes, karena itu ada yang diabetes basah, ya, diabetes kering, gitu ya. Kemudian orang kalau ke dokteran yang udah diabetes basah itu udah nggak bisa, udah taunya dipotong aja gitu kan tangannya, ya, gitu kan. Ya. Gitu. Kalau ada infeksi dipotong. Ya. Terus kalau diabetes kering yang tadi kan, suntik-suntik terus gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Nah, pernah nggak ada pasien yang segitu? Yang tangani oleh alumni Karnus dan juga di kami official ada. Saya sering menjumpai itu. Dan alhamdulillah mereka yang lukanya itu basah, kemudian dia mulai mengering, nutup. Nah, itu sudah apa ya? Begitu kita jalankan skema pengembalian aturan Sang Pencipta itu seperti apa ya? Ya seperti gitu, akan sembuh gitu. Ibaratnya Mas Ari punya mobil, mogok, kurang bensin, begitu bensin injektornya itu buntu, begitu injektor itu dilancarin lagi, bisa hidup lagi. Ya seperti itu. Jadi suatu bisa mengarah ke hampir kepastian itu loh. Karena jadi ini sebenarnya kayak mengkalibrasi suasana di pencernaan. Iya. Konsepnya begitu kan berarti kan? Ya, pencernaan memperbaiki, kemudian makanannya diperbaiki. Nah. Jadi makanlah makanan manusia. Kalau di Islam kan jadikan makanan sebagai obatmu ya. Makanan kita itu enggak cukup halal. Tapi toyib. Loh emang ya, yang bedakan halal terus ke toyib? Halal itu kan secara syariat. Ya. Secara mungkin kalau hewan penyembelihannya. Ya. Secara hakikat mungkin cara juga pendapatannya gitu ya. Tapi secara toyib itu adalah secara apa yang saya makan itu apakah sesuai dengan spesifikasi badan saya, dengan sel saya. Contohnya yang halal tapi nggak toyib apa tuh? Creamer. Ya. Creamer dari, kan banyak sekarang minuman creamer tuh. Santan creamer banyak juga. Jadi santan dikambing hitamkan enggak baik. Kolesterol tinggi. Bikinlah creamer. Santan creamer. Orang terbius, oh ini bagus gini. Buatan itu lah. Ya enggak bisa. Karena apa? Saat kita membuat creamer dari minyak nabati, ya. Itu kan minyak nabati awalnya cair, dibikin padat, diapain itu? Diparsial hidrogenasi. Itu dipadatkan, berarti sudah melanggar aturan Sang Pencipta kan? Ya kan? Sudah merubah itu. Ternyata perubahan itu terjadi juga di sel kita itu tidak dikenali. Itu masuk dalam darah kita, sel tidak kenal, tidak bisa mecah itu. Akhirnya apa? Jadi plak numpuk dalam darah. Contoh nih mumpung ini kan yang makanan ini belum bisa dimakan nunggu bukaan. Iya karena bukan. Ini dipejeng dulu kan. Nah berarti kita bisa tahu contoh-contoh makanan yang mungkin bahan-bahan lah ya. Bahan-bahan yang mungkin kita perlu perhatikan konsumsinya jangan kebanyakan misalnya. Contoh ya. Itu tadi creamer. Yang kedua, saus-sausan yang terbuat dari ada pewarnanya. Saus yang berwarna. Iya, yang terbuat dari pewarna. Oh. Kan banyak sekali itu sekarang. Aroma-aroma itu. Mie instan rasa ayam. Mie instan rasa ayam. Jadi yang berbahaya itu rasa itu. Rasanya justru. Kan menipu itu sudah. Itu dari ayam benar atau bukan itu saya? Iya, jadi gini, saya tadi baca di Quran ini. Ini Al-Baqarah 168. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Terdapat di bumi, artinya kita minimalkanlah perubahan-perubahan proses itu. Gitu kan? Yang terdapat di bumi loh. Oh, yang ambil langsung dari bumi itu. Iya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang kamu nyata bagimu. Setan enggak cuma jin. Manusia juga termasuk setan. Iya, contoh kita bikin mie rasa ayam. Waktu iklannya dikasih ayam beneran. Bagi orang nggak paham, yang awam tentang dunia flavoring. Oh ini saya makan mie seharga 5.000. Seperti makan ayam. Dapatnya ada ayamnya dalam. Iya. Padahal tidak ada itu. Kan menipu sistem kita sudah. Kan setan itu sudah. Ya, di pabrik mie, di pabrik mie instan itu nggak ada kandang ayamnya. Halal nggak? Halal nggak itu? Cek logo halalnya. Ada. Toyib enggak? Oh. Nah itu. Yang kedua Al-Maidah nih. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari makanan halal lagi baik. Tadi dua. Tapi kita ini hanya fokus di halal.
Jadi nggak heran kita ini akan masuk ke jebakan tanda kutip Anda jika nggak paham tentang makanan manusia, tentang toyib itu, Anda akan masuk ke penyakit. Sudah. Digiring. Tahu nggak tahu, Anda akan sakit. Masalah meninggal itu Allah yang menentukan ya. Iya. Tahu gini, ada seseorang usia sama-sama meninggal usia 70 tahun. Yang satu meninggalnya masih kerja hari ini meninggal. Enak nggak? Iya. Satu lagi, usia 50 tahun rumah sakit terus. Dia bisa nggak beribadah? Sulit. Bisa nggak dia bersiar? Bisa nggak dia mencari nafkah untuk keluarganya? Padahal kita dalam Islam itu kan, sepemahaman saya, kita ini adalah ibadah itu gak cuma sholat kan? Iya. Tapi adalah khalifah fil ard. Bermanfaat bagi sesama. Iya. Dan supaya itu kita disuruh apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama itu. Tapi kenapa kita jarang Iqra di situ? Kalau kita ini mau Iqra, maka saya yakin ini Mas Ari. Banyak ahli-ahli karya-karya, mungkin handphone, pesawat itu dibuat oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Muslim. Iya. Karena itu perintahnya gitu loh. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Dan polanya pun udah ada di Quran ya gitu ya. Iya, misalnya kita semangat Iqra seperti semangat sholat gitu. Semangat Iqra seperti semangat umroh gitu. Semangat Iqra seperti semangat haji. Iya. Oh, itu luar biasa itu. Makanya zaman-zaman dulu waktu maksimal di Abbasiyah itu ada Dome of Wisdom. Ilmu itu, fisika, kimia, biologi yang membuat kemajuan sekarang itu dari mereka, kejayaan mereka. Tapi setelah mereka dikalahkan oleh Mongol, sampai sekarang kita berubah orang-orang Muslim itu. Lebih ke arah ke ritual diutamakan. Nah, jadi kesannya belakangan orang Muslim cuma ibadah aja. Ibadah saja, ibadahnya bukan ibadah yang satunya itu, tapi fokusnya ke ritual. Maksudnya ibadahnya kebanyakan jalan masalah cuma ritual. Ya, sedangkan tugas pertama adalah belajar berarti kan. Iqra itu belajar kan. Iya, belajar, membaca, mempelajari, berpikir. Ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah SWT. Nah mungkin itu yang membuat ya sekarang banyak umat Islam yang cuma jadi konsumen. Di mana karena jadi konsumen, nature-nya konsumen itu hanya menerima informasi, tapi bukan mencari informasi. Jadi sekarang, ketika mungkin diinfokan bahwa penyakit ini nggak bisa sembuh, percaya aja. Percaya aja. Makan mau berpikir. Rasa ayam, percaya aja, nggak nyari gitu kan ya. Nah contoh lagi Mas Ari, sekarang miris buat kita. Kita ini untuk mendapatkan makanan yang thayyib itu nggak mudah. Sekarang ini loh, kenapa? Karena kita lengah di situ. Kita mencari makanan contoh ayam aja. Ayam yang thayyib bagaimana? Sulit. Karena apa? Mayoritas ayam, ikan itu diternakkan. Begitu diternakkan, maka yang ngasih makan peternaknya. Ya kalau ternak 1-2 ekor, Anda punya peternak 100.000 ekor, bisa ngasih pakan. Sejak lahir dia kecil sampai dia dewasa itu makannya beragam. Enggak bisa. Makanya ngampur terus 1 hari sampai dia. Artinya apa? Tersitu sudah mulai ya, keberagaman asam amino gizinya ayam zaman dulu dengan sekarang. Sudah beda. Begitu keberagaman ini sudah tersetting, tubuh kita ini kurang nutrisi. Ditambah lagi nanti dikasih pewarna, pengawet, dan lain-lain. Lampunya dinetralkan. Sudah, ini ibarat orang jatuh, ketimpuk tangga, kebentur lantai, dan macam-macam. Akhirnya kita kan diarahkan sakit. Gitu. Makanya ini butuh semacam gerakan apa ya? Gerakan Iqra lah kita membaca, kemudian action. Gitu. Jadi kalau zaman dulu pantas daya tahan orang zaman dulu lebih kuat dibanding zaman sekarang ya. Karena mungkin pola makanannya bukan dibentuk ya. Karena tapi makanannya masih asli. Kalau dulu gini, Nabi Muhammad makan kambing atau onta, onta beneran. Nggak ada rasa onta, nggak ada rasa ayam, nggak ada rasa kambing. Iya ya, makan daging beneran ya. Daging beneran. Nggak ambil dari kaleng gitu daging. Bukan rasa-rasa. Waduh. Yang menarik di sini penjelasan dari Pak Iwan ini bahwa sumber dari penyakit itu memperbaiki atau mengkalibrasi algoritma pencernaan.
begitu ya? Minimal itu dulu kita mulai. Ya, sama jadi, apa yang masuk ke mulut. Benar. Nah itu. Jadi itu dua itu yang tetap benahi. Yang dimasuk ke mulut itu, kemudian yang dicerna ini, kalau tidak dinormalisasi maka kita akan terhindar dari penyakit itu kan, gitu ya. Insya Allah begitu. Dan ini udah terbukti gitu ya bahwa konsep Karnus ini pun di share untuk dipelajari bahwa banyak sekali penderita-penderita penyakit yang mungkin berat itu kemudian alhamdulillah menemukan kesembuhannya. Sampai kemarin saya lihat ada yang matanya cancer udah dicopot sekarang udah bisa hidup lagi, maksudnya udah bukan hidup di budunya juga nggak meninggal, tapi maksudnya bisa hidup normal sekarang. Dan banyak sekali mungkin secara detail kalau waktunya lebih panjang bisa ngobrol dengan Pak Iwan. Nah pertanyaan saya nih Pak Iwan, sebelum kita akan buka pertanyaan mungkin Bapak Ibu ada yang punya keinginan tahuan mengenai, mungkin ada kerabatnya yang punya penyakit apa segala macam, monggo silakan ditanyakan. Penyakit berat jenis apakah ketika kondisi lambung kita sudah kemudian diperbaiki, dikembalikan, algoritmanya diperbaiki. Penyakit berat apakah yang bisa sembuhkan? Cancer sebagian sembuh, sebagian in proses. Oh gitu. Ya, karena kalau cancer sudah perubahan DNA. Jadi gini, pada saat kita bicara cancer itu sudah multi komponen sudah. Karena sudah masuk ke perubahan DNA. Kita harus menutup pintu-pintu perubahan DNA itu. Jadi nggak cuma mulut dan perut, tapi yang nempel di kulit, di skincare. Terus kemudian di story dulu, apakah dia pernah menggunakan hormonal dan sebagainya. Nah itu, nanti baru diatur strateginya untuk perbaikan sistem. Nah di sini Mas Ari, jadi kita ini sekarang berupaya jangan sampai kita kena cancer. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belum kena cancer, ingat di sekeliling kita ini bisa menggiring kita semua kena cancer. Makanya sekarang kan ada tanda kutip berita turbo cancer. 1 hari 1.000 orang kena cancer. 1 hari? 1 hari saya dapat berita kemarin waktu saya podcast dengan Pak Elmi itu. 1 hari 1.000 orang cancer apa?